Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia Putri Hermawan, perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perlawanan Goa dan rakyat Riau angkat senjata itu. Nah, yang pertama, Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang mengapa alasan Belanda mencoba menjalin hubungan dengan Sultan Goa. Pada saat itu, Belanda berkesimpulan bahwa pelabuhan Goa sangat strategis karena terletak antara Malaka dan Maluku. Kemudian Belanda mencoba menjalin hubungan dengan terlebih dahulu mengirim sepucuk surat yang dikirim dari Banda kepada Sultan Goa. Isi dari surat itu adalah semata-mata tujuan Belanda hanya ingin berdagang saja. Lalu apa sih penyebab timbulnya perselisihan Belanda dengan kerajaan Goa? Beberapa penyebab timbulnya perselisihan Belanda dengan kerajaan Goa dikarenakan kelicikan orang Belanda yang hendak menagih hutang dari pembesar-pembesar Goa. Sebagai balas dendam, orang-orang Makassar membunuh awak kapal Belanda. Hal ini membuat John Pieterszoon menaruh dendam pada orang Makassar. Lalu gimana sih jalannya perang yang dilakukan oleh Belanda? Rencana Belanda yaitu ingin melumpuhkan kerajaan Goa. Pada tahun 1634 diadakan pemblokiran terhadap kerajaan Goa. Dengan bantuan dari kapal yang datang dari Batavia, Belanda memblokir Sumba Opu. Selain itu, desa-desa kerajaan Goa juga dimusnahkan. Akan tetapi hal ini tidak tepat sasaran karena Goa telah mengetahui berita tentang VOC dari Jepara. Lalu pada tahun 1635, Belanda melakukan lagi pemblokiran. Tetapi orang-orang Makassar menyeberang melalui darat, sehingga dapat terus melakukan perdagangan. 2 kali perang diistirahatkan, tetapi dalam masa ini sering timbul permasalahan yang membawa ke jurang permusuhan. Pada awal tahun 1654 terjadi perang. Goa telah menyiapkan suatu armada perang dengan kekuatan 5.000 orang bersenjata untuk berlayar ke Maluku. Dan pada akhirnya Belanda dipaksa membayar ganti rugi dan membuat pecahnya perang. Akhirnya pada tanggal 27 Februari 1656, Belanda membuat perjanjian yang menguntungkan Makassar. Akan tetapi tahun 1660 VOC menyiapkan diri untuk berperang. Armada yang terdiri dari 31 buah kapal dan 2.600 awak dikirim ke Sulawesi. Perang dimulai ketika armada ini sampai di depan Sumba Opu dan menyebar ke kerajaan Goa, dan Belanda pun berhasil mendapatkan benteng Penanukang. Kekalahan kerajaan Goa. Atas kekalahan ini, Sultan Goa menandatangani suatu perjanjian Bongaya yang sangat merugikan karena harus melepas Buton, Manado, dan Kepulauan Maluku. Dan Portugis harus meninggalkan kerajaan Goa. Tetapi pada tanggal 19 Juni 1667, Belanda di bawah pimpinan Spilman melakukan penyerangan ke benteng Goa di Sombapu, dibantu oleh Arupalaka yang membawa 6.000 prajurit. Belanda akhirnya dapat mengalahkan pos-pos kerajaan Goa dan berhasil merebut kerajaan Goa. Pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Nah, isi dari perjanjian Bongaya yaitu yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bon dan pulau-pulau di luar Makassar. Lalu yang terakhir, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, itu tadi adalah sedikit sejarah tentang perlawanan Goa. Selanjutnya kita beralih ke rakyat Riau angkat senjata. Perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Ambisinya VOC, di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau dengan politik memecah belah atau divide et impera. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar mulai terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC.
Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Nah, selanjutnya yang harus kalian ketahui perlawanan kerajaan Siak. Salah satu contoh perlawanan di Riau yaitu perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan, Sultan Abdul Jalil mengirimkan pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya dalam pertempuran ini Raja Lela selalu mengikutsertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan, sehingga sejak remaja sang anak sudah memiliki kepandaian berperang dan sifat bela negara. Wafatnya Raja Siak di tengah suasana konfrontasi dengan VOC, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. Ia menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai komandan perangnya. Nah, sekarang strategi VOC. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutuskan jalur perdagangan menuju Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Oleh karena itu, kerajaan Siak segera mempersiapkan kekuatan yang besar untuk menyerang VOC. Pimpinan dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Nah, lalu kita beralih ke pertempuran Pulau Guntung. Serangan ini diperkuat dengan kapal perang yang bernama Harimau Buas, yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Setelah hampir 1 bulan berlangsung, Sultan Siak bersama Panglima dan penasihatnya mengatur siasat baru. Selanjutnya yang kita bahas kali ini siasat barunya Sultan Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberiakan hadiah kepada Belanda. Siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Karena jasanya itu, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Datuk 50. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kemenangan Siak. Setelah VOC setuju dengan ajakan damai Sultan Siak, diadakanlah perundingan damai di Loji Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru dimulai, Sultan Siak justru dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Segera Sultan memberi kode pada anak buahnya dan mulai menyergap orang-orang Belanda di Loji itu. Pada akhirnya rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan. Nah, itu tadi adalah sejarah singkatnya pembahasan rakyat Riau angkat senjata. Sekian pembahasan dari kelompok 3 tentang perlawanan Goa dan rakyat Riau angkat senjata. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.